Presiden International Fund for Agricultural Development (IFAD), Alvaro Lario, melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 November tahun 2022. Kehadiran Alvaro Lario ini bertujuan untuk mengunjungi proyek kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang didanai oleh IFAD, yakni YES Programe dan Upland yang merupakan proyek kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Dan salah satu agenda kunjungan Presiden IFAD adalah mengunjungi kelompok tani Brahman Sejahtera yang berada di wilayah Desa Padamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, pada hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Dalam kunjungannya Alvaro meninjau langsung peternakan sapi Brahman Sejahtera milik Ocin. Alvaro sangat antusias dan mensupport kepada generasi milenial khususnya di bidang pertanian dan peternakan, untuk tidak ragu dalam mengembangkan potensi dan sumber daya generasi milenial yang ada di Indonesia. Terkait kunjungan Presiden IFAD, Dr. Ida Wida Asanti selaku Kepala Pusat Pertanian Direktur Program YES sangat mengapresiasi dan mendorong generasi milenial agar lebih baik lagi di sektor peternakan, dan bisa mengembangkan usahanya dan bisa menarik generasi muda untuk di bidang sektor pertanian terutama di bidang peternakan. Tentu saja ini adalah suatu kegiatan di mana kegiatan pemagangan yang ada di Brahman Sejahtera ini, kita dari program YES mendukung anak-anak muda untuk melakukan pemagangan dan kemudian mereka bisa meningkatkan keterampilan mereka lebih baik lagi, lebih dalam lagi begitu ya di sektor pertanian, terutama dalam pemeliharaan peternakan atau ternak dan kemudian juga membuat pakan. Dan tentu saja ketika mereka menjadi alumni, kemudian mereka sudah punya pengetahuan yang cukup baik di sektor peternakan ini, mereka akan bisa membuka usaha sendiri, mengembangkan usaha orang tua mereka, atau kemudian juga mereka bisa bekerja di sektor peternakan. Dan tadi dalam kegiatan wawancara, tanggapannya cukup baik dari pengelola Brahman Sejahtera sendiri, Pak Ocim tadi ya, dan juga sangat semangat mereka untuk kemudian bisa terus melakukan proses pemagangan ini untuk kedepannya bisa bermitra, kemudian bisa mengembangkan usahanya, kemudian juga bisa semakin banyak menarik minat dari anak-anak muda bekerja di sektor pertanian. Karena terkadang anak-anak muda ini harus dirubah image-nya. Mereka melihat bahwa peternakan ini atau pertanian itu kurang menjanjikan atau kemudian juga pekerjaan yang keras. Nah, ketika mereka sudah terjun di dalamnya, ini merupakan suatu hal yang sangat positif dan sangat cepat atau bagus untuk kemudian merubah image mereka, karena mereka melakukan sendiri dan mereka bisa tertarik dengan mereka melakukan kegiatan pertanian. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Project Manager Program YES Jawa Barat Aminuddin. Ia menyatakan suatu kebanggaan karena ada 4 provinsi yang mendapatkan program YES. Tapi rupanya Presiden IFAD pimpinan tertinggi yang membiayai program tertarik di Jawa Barat dan tertarik juga di Kabupaten Subang. Sehingga Subang adalah salah satunya kabupaten secara nasional yang dikunjungi oleh IFAD. Di dunia pun belum ada baru di Indonesia oleh IFAD, kebetulan hanya di Subang. Selamat pagi, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Aminuddin. Iya. Saya adalah Project Manager Program YES IPU Jawa Barat yang bertempat di Kolbangtan, Bogor. Iya. Kami di program YES ini dalam satu provinsi ada 4 kabupaten yang kami naungi: Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Terkait dengan program ini Pak, apa sih harapan dan motivasinya dari YES? Baik, kami memiliki beberapa program unggulan di program YES Jawa Barat ini sejak tahun 2020. Salah satunya adalah kegiatan pemagangan. Iya. Kegiatan pemagangan ini pemagangan bersertifikat, sehingga setelah lulus dari proses pemagangan mendapatkan sertifikat atau SIM. Sehingga apabila alumni magang ini bekerja, dia akan diakui keahliannya karena memiliki sertifikat secara nasional. Tetapi juga kalau mereka sudah lulus ingin usaha sendiri, dia memiliki keahlian karena sudah di training dengan berbagai model terkait dengan komoditas, misalnya di sapi. Nah, ini ada sekitar 9 orang yang magang sapi tahun ini. Nah, mereka selama 3 bulan dididik, di training mengenai sapi dari mulai bakalan sampai ke
indukan, kemudian juga diajari bagaimana tata kelola kandang, bagaimana menyusun ransum, dan bagaimana bisnis sapi ke depan. Terkait dengan kedatangan Mister yang dari IPAD internasional ini gimana Pak? Baik, ini adalah kebanggaan bagi kami di Jawa Barat. Ada 4 provinsi yang mendapatkan program YES. Tetapi rupanya Presiden IPAD, pimpinan tertinggi dari yang membiayai program itu tertarik di Jawa Barat. Dan tertarik juga di Kabupaten Subang, sehingga Subang adalah salah satu-satunya kabupaten secara nasional yang dikunjungi oleh IPAD. Di dunia pun belum ada, baru di Indonesia oleh IPAD, kebetulan hanya di Subang. Jadi kami warga Jawa Barat secara khususnya berterima kasih telah memilih Subang, Jawa Barat secara umum sebagai lokasi kunjungan dari Presiden IPAD ke Indonesia. Hal serupa pun disampaikan oleh Koordinator Mobilizer Kabupaten Subang Yudi Gunawan, serta Mobilizer Wilayah Pantura Krisantea Rosianti, yang berharap dengan adanya kunjungan Presiden IPAD dapat memberikan dampak positif bagi generasi milenial. Sementara Camat Cipunagara Ganjar Taufik menyampaikan suatu kebanggaan tersendiri khususnya untuk warga Desa Padamulya dan umumnya untuk warga Kecamatan Cipunagara, di mana kelompok Tani Brahman ini mendapat kepercayaan dari Presiden IPAD melalui Polbang Bogor untuk pengembangan pertanian di bidang peternakan. Ini merupakan suatu terobosan untuk memajukan perekonomian warga Padamulya khususnya, umumnya warga Kecamatan Cipunagara. Yes. Secara keseluruhan atas nama warga Kecamatan Cipunagara, khususnya Desa Padamulya, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri di mana kelompok Tani Brahma ini mendapat kepercayaan dari Presiden IPAD melalui Polbang Bogor untuk pengembangan pertanian di bidang peternakan. Nah, ini merupakan suatu terobosan untuk memajukan perekonomian warga Padamulya khususnya, umumnya Kecamatan Cipunagara, di mana meningkatkan mutu ternak yang menjadi nilai ekonomis dan mempunyai nilai tambah dari hal-hal lainnya, pengepakan dan seterusnya. Dengan bantuan ini meningkatkan taraf hidup petani, mengembangkan petani milenial khususnya, yang mana mencetak seorang petani itu adalah susah. Nah, dengan adanya pendampingan atau dari IPAD ini, otomatis kaum milenial ini akan menjadi generasi penerus di bidang pertanian, khususnya di Desa Padamulya, umumnya Kecamatan Cipunagara. Hal-hal seperti ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga Padamulya. Harapan Bapak ke depannya? Harapan saya itu ke depannya kaum milenial ini harus mampu mengembangkan apa yang telah diperoleh berdasarkan kemampuan dan mempunyai nilai kompetisi yang menghadapi kehidupan atau perekonomian yang global yang tidak menentu untuk saat ini. Mempunyai daya saing, meningkatkan kapabilitas di bidang pertanian, sehingga mutu perekonomian khususnya di di Desa Padamulya, umumnya di Kecamatan Cipunagara, bisa menaikkan rating daripada penghasilan per kapita warga masyarakat Padamulya. Ya, selamat siang. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Nama saya Krisan, saya mobilizer program YES khususnya di daerah Pantura atau Pantai Utara. Tanggapannya dengan kedatangan Presiden IPAD ke sini? Cukup senang sih, karena ini presidennya langsung yang datang. Apalagi yang diumumkan itu adalah negara Indonesia, negara pertama yang dikunjungi Presiden IPAD. Ternyata kabupaten yang dikunjungi yaitu Kabupaten Subang. Khususnya di BP Padi, Brahman, dan juga PMHK yang mendapatkan hibah dari program YES. Terus harapan Krisan sebagai generasi milenial?
harapan saya pribadi, orang-orang yang sudah diintervensi dan mendapatkan hibah ataupun magang dan pelatihan program GES itu tidak berhenti sampai sini saja, tapi juga bisa mengembangkan usahanya atau memulai usaha baru yang berinovasi dan bisa memajukan nama Subang atau Indonesia. Alhamdulillah, Presiden IFAT pada hari ini telah datang meng-cross-check langsung, melihat bagaimana setelah begitu banyaknya pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Subang, hampir 2.560 orang yang sudah dilatih dan 38 orang yang sudah menerima hibah kompetitif dengan jumlah nilai bantuan 1.026 juta. Ini dari berbagai bidang, yaitu dari hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan. Harapan saya dengan kunjungan Presiden IFAT ini pada hari ini sangat berharap sekali, karena ini akan menjadi efek nantinya untuk teman-teman milenial yang khususnya yang sudah menerima atau intervensi dari program ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan Kabupaten Subang sebagai pilot project di 4 kabupaten ini, yaitu Subang, Tasik, Cianjur, dan Sukabumi. Alhamdulillah Kabupaten Subang sudah 2 kali dikunjungi pertama itu oleh Vice Presiden, yaitu oleh Mr. Ipan dan Ibu Satu, dan Alhamdulillah sekarang itu langsung orang nomor 1-nya yaitu Mr. Alvaro Loario. Ya, mungkin itu saja harapan besar dari program ini, memberikan efek positif dan dampak positif kepada teman-teman milenial, khususnya yang sudah menerima hibah kompetitif di program YES.